Turiak Nunisa Dede. Ambil posisi dan ikuti gerakan. Hias! Kami si Bolang dari Hiliran Gumanti, Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Ini dia salah satu kegiatan yang rutin kami lakukan setelah pulang sekolah, yaitu latihan basile. Basile adalah tradisi silat yang sudah menjadi budaya turun-temurun di Sumatera Barat. Bagi orang Minang, basile harus diperkenalkan sejak dini sebagai identitas budaya, baik untuk laki-laki dan perempuan. Oh iya, ini guru basile kami, namanya Kakak Fiza. Walaupun seorang perempuan, Kak Fiza piawai dalam melakukan basile. Hebat ya! Untuk Ariko, awaklah selesai basile dan selamat untuk Sebolang yang ngalah selesai manamain sileknya Ariko. Meski sudah dinyatakan lulus belajar basile, tapi masih ada ujian berikutnya. Aku harus memeragakannya langsung di depan warga dan paman guru. Doakan aku berhasil ya teman. Kita lanjut bertualang yuk. Solo juga terkenal dengan komoditi tebunya, khususnya di Kecamatan Hiliran Gumanti ini. Lihat deh, sejauh mata memandang, hamparan kebun tebu tumbuh subur. Itu tahu yang lain rencana tapi jalan ke dibuat mas. Cuma kau kini awak panen lu. Ternyata panen tebu nggak semudah yang kami kira. Butuh tenaga yang kuat. Apalagi lokasi kebun tebunya berada di bukit seperti ini. Aku bilang. Si Bolang yang ngumpul ya. Pak Wo, kau dah gaib tebu ya, Pak? Terus saya tabang tu. Ayo, Bu. Supaya batang tebu nggak banyak terbuang, penebangan dimulai dari bagian pangkat tebu. Oke. Lalu bersihkan dari daunnya. Tebu milik paman jenisnya tebu hijau. Tuh lihat, batang tebunya besar-besar ya. Lang, tolong menapul kau lah, unyek kau lah. Lang. Bawa. Ai umur tapi kau berapa mau Bisa diambil umur 1 tahun. Setahun namun. Memang lama tebu kok kadang. Angke lah, angke sadolah kate. Lah. Biasanya, paman memanen tebu sesuai dengan kebutuhan saja. Tujuannya agar stok pembuatan gula tetap terjaga. Panen tebunya sudah selesai. Sekarang kita bantu membawa hasil panen ini ke proses kilangan yuk. Masyarakat memanfaatkan tanaman tebu sejak zaman nenek moyang. Berikutnya, belah tebu menjadi beberapa bagian. Sekarang, kita kumpulkan tebu yang sudah terbelah. Ini dia teman, yang namanya kilangan. Tebu dimasukkan ke dalam alat tradisional ini sampai airnya keluar. Uniknya, proses memeras tebu di sini dibantu oleh tenaga kuda. Susunan kayu kilangan dilengkapi 2 buah logam besar. Di bagian samping alat ini terdapat kayu yang tersambung dengan kuda. Saat kuda menarik kayu, logam kilangan akan berputar. Pada saat itu pula, air tebu akan keluar melalui bambu dan tertampung di dalam wadah. Cara ini sudah ada sejak puluhan tahun lalu, teman. Tapi sayangnya, dari banyaknya pembuat gula tebu di Solo, hanya beberapa tempat produksi yang masih mempertahankan cara unik seperti ini. Usaha pembuatan gula tebu milik paman ada sejak 20 tahun lalu. Dalam sehari, paman bisa menghasilkan 30 kg gula tebu yang sudah dicetak.
Sambil menunggu proses kilangan selesai, Aski membantu nenek menyiapkan api untuk merebus air tebu. Banyak ya apa? Jiwanya iya. Jadi kita. Lain. Ambil lah. Tua. Lama. Perasan air tebunya sudah siap. Saatnya merebus. Proses perebusan air tebu di sini juga masih tradisional, yaitu menggunakan kayu bakar. Dengan menggunakan kuali berukuran besar, satu kuali ini menghasilkan setidaknya 15 kg gula tebu. Mak, kok besarnya orang pas itu mak? Supaya nak rangsa gulai nyebarasi. Nyebarasi kenyang. Saat air tebu mendidih, biasanya di permukaan airnya akan keluar busa. Kata nenek, bagian busa ini harus dibuang. Semakin lama, air tebu akan semakin surut. Jangan lupa aduk terus ya, supaya air tebu matang merata. Ternyata proses pembuatan gula tebu cukup panjang dan membutuhkan kesabaran. Semangat terus ya paman, kakek dan nenek. Mak, kok semakin kurang ya mak? Iyo, ini semakin lama semakin kurang, semakin kental. Ayo. Rebus air tebu sampai berubah warna dan tekstur air tebu mengental. Diamkan gula tebu sebentar sampai benar-benar siap untuk dicetak. Lalu pindahkan air tebu tadi ke kuali yang baru. Aduk terus sampai benar-benar mengental. Tujuannya untuk mengurangi kadar panas gula yang berlebih dan mempercepat proses pengerasan gula tebu nantinya. Siapkan tempurung, kemudian cetak gula tebu. Sebelum gula tebu dicetak, bagian tempurung harus dibasahi terlebih dulu agar gulanya nggak lengket. Bawa berapa lama kare gula kau bawa? Tak lama keren. Paling agak setengah jam lah keren. Setengah jam. Ya lebih bisa diwangi. Terakhir, angin-anginkan gula tebu sampai mengeras. Ayo malang. Alu lah makan angek tu. Ayo angek. Pakai dapat. Gula tebunya sudah jadi. Saatnya kita keluarkan dari cetakan tempurung. Gula tebu buatan paman banyak dijual di pasar. 1 kilogramnya mulai dari Rp16.000. Dia nak pandai meminta gulur yang dia nak lo pandai dia. Boleh deh. Iya lah. Ini yo gulo. Iyo. Nah, kau po wagi. Kasih bu. Alhamdulillah. Asyik, akhirnya dapat juga gula tebu dari paman. Kincirnya sudah berputar. Yuk, siap-siap menumbuk berasnya. Kalian bingung ya? Jadi, kincir air ini adalah alat untuk menggerakkan penumbuk tepung. Kali ini, kami sedang membantu Bibi menyiapkan beras untuk dibuat tepung. Cara membuat tepung ini sebenarnya sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Jadi, bagian alu dihubungkan dengan kincir angin. Saat kincir berputar dengan bantuan tenaga air sungai, alat tumbuk juga akan bergerak. Setelah itu, angkat tepung beras yang sudah ditumbuk. Lalu diayak dengan kain sampai bagian tepung yang halus dan kasarnya terpisah. Ayo, ayak terus tepungnya. Tapi hati-hati ya, jangan sampai terkena mata. Setelah itu, tepung beras yang bertekstur kasar masih bisa ditumbuk lagi. Sampai semua tepungnya halus. Tepung berasnya udah jadi. Walau masih tradisional, tidak sedikit masyarakat yang menggunakan penggilingan kincir air ini. Katanya, hasil tepung dari penumbukan kincir air ini menghasilkan rasa kue yang lebih enak.
Apa kan buat tepung tadi lah? Panen. Pandai betul mak bubuk yang kareh-kareh ya. Ya. Kau boleh. Teman, sudah pernah nyicip kue kareh-kareh belum? Kue yang satu ini juga terkenal sebagai oleh-oleh khas Solo. Siapkan tepung beras, tambahkan juga gula cair. Beri air dan adoni semuanya. Yang panen ini iya. Ini Lita ya. Kau nyobain kare-kare. Yaudah. Nggak mau. Membuat adonan kareh-kareh hampir sama dengan adonan kue pada umumnya. Namun, adonan kareh-kareh tidak terlalu kental. Kue lama mau. Lama. Kareh-kareh siap untuk digoreng. Masukkan adonan ke dalam tempurung. Setelah itu, beri tumpuan dengan kayu. Adonan kemudian akan keluar dari bawah tempurung dan langsung dibentuk. Wih, canggih ya. Bibi sudah terbiasa membuat kue kareh-kareh. Tapi butuh keterampilan dan kesabaran untuk membentuk kareh-kareh bulat dan tebal seperti ini. Supaya cepat garing, pastikan minyak panas maksimal ya. Boleh. Walang mau pergi ke bawah. Nah, ini lah. Hehehe. Namanya juga pemula, butuh latihan dan jam terbang supaya sama jagonya kayak Bibi. Kareh-kareh menjadi cemilan sehari-hari masyarakat di Kabupaten Solo. Kue ini juga kerap disajikan dalam acara adat seperti barale atau nikahan, sunatan, dan acara lainnya. Batu gunting masalah. mau gue kuala. Kue kareh-karehnya sudah jadi, teman. Supaya makin nikmat, Bibi juga menyiapkan pelengkap tambahannya. Pertama, rebus air secukupnya. Setelah itu campurkan gula pasir dan sedikit tepung beras, lalu aduk sampai merata. Supaya tampilan cocolannya makin cantik, tambahkan sedikit pewarna makanan. Rancak bana. Yuk, langsung kita cobain. Kareh-kareh awak lah. Ayo. Dia makan lerak lah. Kecil udah lah. Lama yang bolang. Olesi permukaan kareh-kareh dengan cocolan. Rasa kareh-kareh buatan Bibi enak banget. Teksturnya garing, manisnya juga pas. Wih, tertutup ini dia. Kadang ini dia. Dan ini dah. Ini dah. Karena terbuat dari tepung beras, kareh-kareh tinggi karbohidrat. Itu alasannya kareh-kareh sering dijadikan sebagai bekal makanan saat bepergian jauh. Ayo kita habiskan kareh-karehnya. Kami yang kata masih leh, Lah, ayo. Ambil tu simpan itu Teman, banyak warga yang sudah berkumpul. Mereka ingin menyaksikan acara tamatan Basile Kukawan. Rasanya deg-degan sekali. Ini kali pertama aku mempertunjukkan Basile di depan orang sebanyak ini. Dimulai dari gerakan pembuka yang kami bawakan. Gerakan pembuka adalah gerakan dasar silatnya. Nah, dari gerakan dasar ini, lanjut ke pengembangan gerakan. Ada beberapa jenis gerakan dalam Basile. Pertama, gerakan sile tulangkeh ampe seperti yang dilakukan olehku dan Fandi. Kemudian sambue ranggilo, dareh, dan pateh tebo. Alunan musik tradisional khas Minang
juga membuat kami jadi lebih semangat. Rasanya senang sekali karena kawan-kawanku sangat mendukung kegiatanku kali ini. Nak Rang, terima kasih banyak dan kini awak caliak si bolang tampil seorang. Waktunya aku unjuk gigi, teman. Meski deg-degan, tapi aku harus percaya diri menampilkan Basile yang sudah aku pelajari. Ini dia saat yang dinanti-nanti. Paman guru akan memberikan nasihat terakhirnya. Bolang, jago nagari, jago kampuang. Kalaupun nanti merantau, dirantau, pandai-pandai dirantau orang, jago diri, jago orang kampung awak, dan berbudi baik di kampung orang. Siap. Alhamdulillah, akhirnya aku tamat Basile juga. Senang sekali rasanya. Aku janji akan menggunakan ilmu Basileku sebaik mungkin. Cuaca lagi cerah-cerahnya nih. Ikut kami mencari belut yuk. Kami, si Bolang Jorong Tabe, Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Solo, Sumatera Barat. Kegiatan mencari belut seperti ini cukup sering kami lakukan. Kami menyebutnya meluka. Salah satu tradisi orang Minang yang dilakukan sejak zaman nenek moyang. Ada yang pasang di situ Andi senang di. Di Andi situ dia. Di Andi senang dia. Alat perangkap belut atau luka dibuat khusus dari bambu. Caranya mudah. Letakkan luka dengan posisi tidur di pinggir sawah seperti ini. Supaya belutnya masuk ke dalam luka, kami memasang umpan cacing tanah di dalamnya. Tanda sawah yang banyak belutnya, biasanya di bagian pinggirannya terdapat rumput lebat. Karena disitulah belut biasa bersembunyi. Butuh waktu untuk memeriksa isi luka. Bisa sekitar 3 jam atau lebih. Semoga kami beruntung ya teman. Lang, hilang itu mete duit gue ya. Baku amat tolong carian. Makasih banyak lu ya. Kasihan paman, 2 ekor bebek miliknya terlepas. Kalau begitu, kita tinggalkan dulu lukanya. Ternyata bebek milik paman yang kabur sedang asik mencari makan di sawah. Tangkap kawan! Larinya cepat sekali. Kami sampai kewalahan menangkapnya. Kondisi sawah berlumpur semakin menyulitkan kami menangkap bebek-bebek ini. Jangan menyerah. Pokoknya kita harus berhasil membawa 2 bebek ini kembali ke rombongannya. Akhirnya bebek milik paman tertangkap juga. Besok-besok jangan kabur lagi ya. Waktunya kita seru-seruan. Di Solo banyak sungai yang memiliki air yang sangat jernih. Salah satunya Sungai Timbulun ini. Wih, airnya dingin sekali. Iha, seru banget. Oh iya teman, meski arus sungai dan air terjunnya tidak begitu deras, tetap harus hati-hati ya. Kata ibuku, pemandian Sungai Timbulun ini sudah ada sejak ia kecil dan terbentuk secara alami. Selain menyegarkan, perairan di tempat ini terbilang unik. Ada beberapa bagian dinding sungai terbentuk air terjun kecil. Yuk, langsung kita antar bebek ini ke paman. Nanti di tepi tiang. Iya. Itu yang 2 tadi mana? Selailah minta tolong kasih bolang tadi materinya nah.
Kau entah lah dapat nyoba kau nyantang mari nanti si bolang minta kau itik tadi lo. Yo lang. Alhamdulillah. Mete. Alhamdulillah lang. Makasih banyak lang. Pandai kan ya? Iya. Pandai kan ya? Tolong etek mah milih aku lo milih tali tiap aku kalau gue ada etek apa dah. Gue yang tali tiap. Sekarang kita bantu Bibi dan Paman panen telur bebek. Teh, mana telur teh? Oh iyalah. Iya teh. Kalau salah. Mana telur? Bebek yang dipelihara Paman adalah bebek petelur. Panennya dilakukan setiap hari. Biasanya, dari 100 bebek yang diternak, 95% diantaranya rajin bertelur. Bebek akan terus bertelur sampai usia 1,5 tahun. Setelah itu, dijadikan bebek daging deh. Hasil panen telurnya lumayan banyak nih. Yuk banyak. Anak-anak. Kalian pasti Lita kan? Iya. Alah, kalau sudah mengumpulkan telur, bapak tak buat gue, buat gue sama-sama. Asyik. Bibi mengajak kami membuat kue dengan bahan telur bebek. Pandi, Fauzi. Dadang nanti yo sambil mau buat air untuk pembuat kue. Oh, berapa teh? Awak mau buat kue bika tempurung. Lama. Lama lah. Selain telur bebek, bahannya juga memakai tepung terigu, gula pasir, keju, dan garam. Siapkan juga tempurung kelapa sebagai cetakannya. Pertama, kocok lepas telur bebek sampai berubah warna keputihan. Tambahkan tepung terigu, lalu aduk lagi sampai rata. Masukkan adonan ke dalam tempurung. Supaya warnanya makin cantik, beri pewarna makanan secukupnya. Ukir bagian permukaan bika dengan lidi. Adonan yang sudah siap tinggal dikukus. Pandi, Fauzi, tolong aja ikut sampai ya. Ya, Dek. Susun cetakan tempurung dan tutup. Diamkan sampai bika matang. Awak puas, halunya masak leh. Kue itu ancak awak buat teh talua dulu lah. Awak tolong. Sementara menunggu bika tempurung matang, Paman mengajak kami mengolah teh talua. Pisahan kuning aja putih lo. Di Sumatera Barat, teh talua adalah minuman khas yang banyak dikonsumsi. Terbuat dari kuning telur bebek. Rasanya enak banget. Langsung kita buat yuk. Pertama, ambil kuning telur bebek. Setelah itu, campur dengan gula pasir dan kocok lepas. Teh talua menjadi salah satu minuman yang dibuat hampir tiap hari oleh masyarakat di sini. Katanya sih, nggak minum teh talua, jadi nggak semangat beraktivitas. Mete, ikut lah kau Mete. Itu anu nyo kunyahnya baru sampai putih. Ni yo anyi yo bakola lagi haye lagi iya teh ah. Aku baru lama. Lang ko lah teh lah siram selelang. Apa kemarin sudah siram kemarin sudah. Siram dengan rebusan air teh, kemudian aduk. Selain memberi rasa yang khas, memberi air rebusan teh ini juga menjadi proses untuk mematangkan kuning telur. Jadi teh taluanya nggak bakalan amis. Lama yang. Lama yang.
teh talua buatan kami sudah jadi nih. Lang, kan teh talua lah masak dah. Nah, kue lah masak lo deh etek dah. Nah, gini makan kue lah deh. Hati-hati. Selamat makan. Lama yang Kicau lo mandi. Mika tempurung buatan Bibi lembut banget. Rasa manisnya juga pas. Iya, teh. Tore nanya je lah teh. Dia lah masak le nanya teh. Tuh kan. Kue Bika tempurung menjadi panganan ringan disantap saat santai. Menikmatinya bersama teh talua. Bikin mata mermelek. Selain nikmat, teh talua dipercaya warga di sini sebagai minuman penghilang rasa capek. Pas sekali, badan kami pegal-pegal habis ngejar bebek paman tadi. Ayo kawan, habiskan bukanya. Jangan lupa seruput teh taluanya juga. Onde, lama bana. Pandi, ko bagian ka mintua deh. Untuk mintua, bolang. Untuk kalian sama-sama untuk dimasak di rumah. Yo, sama-sama deh. Dimasak di rumah untuk dimakan deh. Komandan ini baik sekali. Terima kasih banyak. Kami akan memeriksa luka yang kami letakkan tadi. Kira-kira dapat belut nggak ya? Weh, ke mana sih weh? Weh, aduh duit kuang. Duit apa ini duit kuang? Bilang. Oh, ada yang dah apa ya? Ada yang apa ya? Nanti. Oh, ada apa nanti? Weh, ini dapat dah. Emang dia angsa dapat orang mula. Ternyata ada belut yang terperangkap pada sebagian luka yang kami pasang. Ayo, keluarkan belutnya. Jangan sampai ada yang terlepas ya. Ambil sini angki. Ayo, ambil sini. Tapi lu dari sini alang. Rapi dari sini. Lukanya ngah. Campak luka mereka. Gak apa-apa, Aski. Kita harus tetap bersyukur. Kita kan pasang lukanya sama-sama. Jadi, hasilnya juga milik bersama. Urusan perut nggak boleh menunggu terlalu lama. Hasil tangkapan belut yang kami dapat akan kami masak. Kebetulan aku sudah menyiapkan sejumlah bumbu tambahan. Jadi ingat telur bebek pemberian paman tadi. Langsung kita olah saja kalau begitu. Potong cabai, bawang merah, bawang putih dan tomat. Lang, lelok lang. Karena anda bisa kok tangan ang. Adeh. Ang lelok lang mah. Adeh. Sementara itu, Fauzi bertugas membersihkan belutnya. Setelah itu, geprek bagian tubuh belut sampai pipi. Tujuannya agar tekstur belut lebih empuk saat dimasak nanti. Lang, pakai ikut lang. Yo, jangan piang kira. Tidak lang. Lelok. Deh lang. Bahan dan bumbunya sudah siap. Saatnya kita meracik belutnya. Potong belut menjadi beberapa bagian. Kemudian, masukkan ke dalam bambu. Supaya rasanya makin mantap, kita tambah telur bebek, irisan bawang, dan tomat. Kawan-kawan lah, wakil lah. Bakar bambu sampai belut dan telur di dalamnya matang. Pastikan dibolak-balik terus ya, supaya tidak gosong. Iku aku nak capek masa ikut
iya waktu teh. Tutup bagian mulut bambu. Diamkan sampai masakan benar-benar matang. Lasa. Rasanya udah nggak sabar nih, pengen menikmati belut yang kami olah sendiri. Langsung kita cobain yuk. Nggak nyangka, olahan belut dicampur dengan telur bebek, rasanya ternyata seenak ini. Lama dah. Lama banyak. Gurih. Belutnya lembut banget. Telur bebeknya juga sangat gurih. Ditambah irisan bawang, bikin masakan kami makin wangi. Telur bebek kaya akan protein yang bisa meningkatkan kecerdasan otak kita. Belum lagi kandungan gizi belut yang banyak mengandung zinc dan selenium yang bisa melindungi tubuh dari infeksi virus dan bakteri. Ayo kawan, habiskan. Jangan lupa ubi jalar bakarnya. Lezat banget. Makan dengan pemandangan cantik seperti ini, rasanya luar biasa. Ikut kami seru-seruan balap mobil yuk. Tenang, ini bukan mobil beneran kok, tapi mobil-mobilan yang terbuat dari bambu dan bannya dari bekas sendal jepit. Selain hemat, mobil buatan kami ini ramah lingkungan loh. Tancap kawan! Oh iya, lihat pemandangan di sekitar tempat kami bermain ini. Cantik kan? Ini namanya Danau Kembar, danau terbesar di Kabupaten Solo yang berada di Alahan Panjang. Saking dinginnya, banyak masyarakat menjuluki tempat ini sebagai nagari dingin tanpa salju. Terima kasih ya teman, sudah mengikuti keseruan kami di Solo, Sumatera Barat. Tetap jaga dan lestarikan budaya kita ya. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang. Jiko dape, pinta jo, pinto, pinta jo.